Selamat datang di Novella Channel. Novella Channel akan memberikan cerita novel dalam versi audio dan teks. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu sangat mudah bagi Anda dan sangat berharga buat kami. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit bab 7039 sampai dengan bab 7040 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7039. Saya melihat Xiano Chen masuk dengan wajah serius, dan orang-orang di sekitarnya semuanya memakai senjata api dan senjata seni bela diri. Pada saat ini, Alicia tampak seperti mendapat pendukung besar. Ekspresi ketakutan di wajahnya menghilang, dan sekarang hanya ada ketidakpedulian dan kesombongan di wajahnya. Dia melirik Harvey York, dan berkata dengan santai, "Xiano, kamu datang tepat waktu. Putri Michelle dari Sekte 5 Racun kami memiliki penyakit mental. Tolong kirim dia ke rumah sakit jiwa. Mungkin menggunakan narkoba, dan dia benar-benar melukai Herigo dan yang lainnya. Di sini, kita harus dihukum sesuka kita. Jangan hanya mengangkatnya tinggi-tinggi hanya karena hubungan Michelle." Pada saat ini, Alicia berdiri di tengah dengan tangan di atas dada. Dia ada di sana menunjuk dan mempromosikan kata-kata. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia sedikit mendominasi dan sombong. Seolah-olah semua yang ada di Jie Cheng berada di bawah kendalinya, Alicia Chen. Adapun Haina dan yang lainnya, mereka juga mengerti apa yang harus dilakukan saat ini. Mereka semua berdiri dan memarahi Harvey York dengan keras atas apa yang dia lakukan, mengatakan bahwa ini hanyalah anak kecil yang membuat masalah tanpa alasan, dan mereka tidak bisa bersikap sopan padanya bagaimanapun caranya. Apa? Putri kita dari keluarga Chen, dipukuli oleh seseorang. Dan lebih dari selusin tamparan. Siapa yang begitu berani? Pada saat ini, Xiano Chen, dengan ekspresi bermartabat di wajahnya, mengambil alih busur dari penjaga pribadi di belakangnya, berjalan ke arah Harvey York dengan perkasa, dan langsung mengarahkan busur ke dahi Harvey York. Lagi pula, aku tidak peduli betapa hebatnya dirimu, berlututlah padaku sekarang. Teriak Xiano dengan tegas. Apakah kamu mendengar itu? Tampar. Harvey York tampak acuh tak acuh, dan menamparkan wajah Xiano langsung dengan tangannya. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mendengar dengan jelas. Katakan lagi. Harvey York menyeka jarinya dengan tisu, tidak hanya memiliki ekspresi tenang di wajahnya, tetapi yang paling penting adalah bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan sikap dia. Xiano Chen sedikit bingung, apa yang terjadi? Dia membawa ribuan pasukan bersamanya, dan semua orang memegang busur di tangan mereka. Tapi sekarang ada situasi seperti itu. Dia membuat orang berlutut, tetapi malah ditampar. Ini. Mungkinkah dia sedang bermimpi? Memikirkan hal ini, Xiano menggelengkan kepalanya, dan berteriak keras, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Ayo kita lanjutkan. Adegan ini langsung membuat penonton kembali tercengang, dan juga mengejutkan Alicia dan yang lainnya. Mereka benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan diri dan keberanian Harvey York berasal. Tahukah Anda, saat ini busur ada di dahinya. Busur panah di Jie Cheng semuanya adalah pembunuh seni bela diri, jenis yang dapat membunuh dewa perang. Bukankah bajingan Harvey York ini takut Xiano Chen akan menarik pelatuknya dan mengirimnya ke barat dalam keadaan marah? Apakah dia tidak kagum sama sekali, atau apakah dia tidak tahu bagaimana menulis kata mati? Kamu memukulku 2 kali. Xiano Chen akhirnya sadar pada saat ini, dia merasa itu sangat tidak masuk akal. Pada saat ini dia memindahkan busur panah, dan akan melumpuhkan kaki Harvey York terlebih dahulu, untuk memberi dia pelajaran. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7040. Krek. Namun, sebelum pelatuk busur panah di tangan Xiano Chen ditarik, suara renyah terdengar, dan Harvey York di sisi berlawanan sudah dengan tenang menekan tangannya di depan busur panah. Wis, langsung mematahkan busur panah. Mengabaikan Xiano Chen yang tercengang, Harvey York mengangkat kakinya dan menendang perutnya. Tendangan ini sangat kuat, meskipun Xiano juga merupakan generasi master seni bela diri. Pada saat ini, tubuhnya terguncang, dan dia hampir tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Adegan ini membuat Alicia, Haina, dan lainnya merasa sedikit sulit dipercaya.
Meskipun tindakan Harvey York dari penampilannya hingga saat ini cukup arogan, tapi di hadapan penanggung jawab Departemen Keamanan Umum, sungguh tidak bisa dipercaya untuk menjadi begitu sombong. Lagi pula, biasanya, bahkan jika seseorang ingin mencari kematian, tidak ada yang akan melakukannya. Tapi Harvey York ditakdirkan untuk menderita konsekuensi yang tak terbayangkan untuk perilaku sombong seperti itu. Lagi pula, Xiano Chen, yang baru saja berkuasa, akan melawan Harvey York tanpa alasan lain selain untuk mempertahankan kekuatan dan statusnya. Benar saja, Xiano Chen, yang memegangi perutnya, memiliki ekspresi marah saat ini. Dia mengertakkan gigi, dan kemudian berteriak, lakukan semuanya. Bunuh dia, dia harus mati tanpa tempat untuk kubur dia. Apa yang terjadi nanti? Masalah ini, aku akan bertanggung jawab. Pada saat ini, Xiano Chen tidak sabar untuk menggosok Harvey York langsung ke tanah. Lagi pula, dia sekarang adalah orang yang bertanggung jawab atas Departemen Keamanan Umum Jie Cheng, belum lagi posisi dan otoritas yang tinggi, tetapi dia jelas merupakan nama yang terkenal di antara generasi kedua. Bahkan Burion Chen telah menunjukkan kebaikannya kepadanya, siap untuk melakukan yang terbaik untuk memenangkannya. Tetapi siapa yang mengira bahwa orang berpangkat tinggi dan berkuasa akan muncul di sini bersama ratusan saudara yang memegang busur panah. Tidak hanya dia ditampar beberapa kali oleh Harvey York, si bajingan, tapi dia juga ditendang, yang bisa dikatakan telah menghancurkan martabatnya. Adegan ini benar-benar tak tertahankan. Ratusan master dari Departemen Keamanan Umum berdatangan, dan semua busur panah di tangan mereka diarahkan ke lokasi Harvey York, seolah-olah mereka akan melakukan secara langsung tanpa memberikan wajah siapapun. Namun, Harvey York memiliki ekspresi tenang di wajahnya, dia melirik Xiano Chen, tampaknya sengaja atau tidak sengaja, dan berkata, seseorang dari kamar kedua aula bela diri Chen, kan? Sudah terlambat untuk memikirkan membangun hubungan. Jika ya, hubungi Mateo Chen dan katakan padanya, demi dia, aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Ingat, kamar keduamu berutang lagi padaku. Harvey York. Xiano Chen awalnya ingin terus marah, tetapi ketika dia mendengar kata Harvey York, dia terkejut tiba-tiba, dan berkata, kamu siapa? Harvey York. Harvey York berkata dengan ringan. Bahkan jika Anda belum pernah mendengar Mateo Chen berbicara tentang saya, pernahkah Anda mendengar Diego Chen berbicara tentang saya? Anda adalah perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar Harvey York itu. Saat itu, ekspresinya seketika benar-benar pucat, tidak tahu ekspresi apa yang harus ditunjukkan. Pendahulunya tidak hanya diusir dari pusat kekuatan karena perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar ini, tetapi juga harus meninggalkan Jie Cheng. Sekarang rumput di kuburan mungkin setinggi 3 kaki. Dan hari ini, yang saya temui adalah bintang jahat ini. Pada saat ini, Xiano Chen memiliki keinginan untuk membenturkan kepalanya ke dinding. Alicia juga merasakan ada yang tidak beres saat ini, dia mengerutkan kening, dan berkata, Xiano, apa yang kamu lakukan? Terima kasih sudah mampir di Novela Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.